Liburan kedua wanita sahabat ini berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Dengan ingatan yang kabur dan polisi yang tak membantu, sahabatnya terpaksa menyelidiki sendiri dan menemukan kebenaran mengerikan yang mengancam hidupnya. Sebuah misteri penuh ketegangan di mana setiap orang punya rahasia. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah alur filmnya. Come on! You killed her! What? Alex, stop! Stop it! Berfokus dengan Beth, yang sedang liburan dan dijemput taksi dengan supirnya yang bernama Zain, yang dikirim oleh sahabatnya, Kate. Sahabatnya sedang berlibur akhir pekan di Kroasia, dan Beth mengunjungi negara itu untuk pertama kalinya. Setelah mengantarnya, Zain dengan ramah menyerahkan kartu namanya jika Beth membutuhkan bantuan selama menginap nanti. You made it! Come on, I've been waiting to open the duty free. Yeah, oh, you waited. Kemudian Kate dengan hangat menyambut Beth dan membawanya ke penginapan mereka, yang dipesan Kate menggunakan kartu kredit mantan suaminya, Jay, tanpa sepengetahuannya. Beth berterima kasih atas upaya Kate dalam mengatur perjalanan mereka. Beth memberinya hadiah kalung khusus yang dihiasi batu oniks hitam saat mereka berpelukan erat. Kita melihat Kate tersenyum dan memudar seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Di malam hari saat bersiap-siap untuk makan malam, Beth melakukan panggilan video dengan suaminya, Rob, dan putrinya, Aster. Kate kemudian memberikan Beth gelas alkohol pertamanya dan bertanya kepada Rob bagaimana keadaannya. Rob mengatakan semuanya baik-baik saja dan memberitahu gadis-gadis itu untuk bersenang-senang malam sebelum mengakhiri panggilan video. Saat mereka berjalan keluar, mereka bertemu Sebastian pemilik penginapan, yang berpenampilan aneh dan menyambut Beth dengan hangat dan menyampaikan keinginannya untuk menginap yang nyaman. Saat makan malam, Kate memesan hidangan paling mahal dengan sengaja untuk menguras semua uang Jay. Di sini terungkap bahwa pernikahan Beth dan Rob sedang melalui fase yang menantang, kurangnya kegembiraan yang dulu dimiliki. Kate menyarankan Beth untuk mempertimbangkan bercerai, tetapi Beth tetap berharap dia dapat menyelesaikan masalah keluarganya. Beberapa saat kemudian, sementara Kate fokus menelepon dan memarahi penelepon untuk meninggalkannya sendirian, Beth menerima berita dari pelayan bahwa kartu mereka telah ditolak. Ketika Kate kembali ke meja, dia mengungkapkan bahwa Jay menelepon dan dia telah mengetahui bahwa dia menggunakan uangnya. Tanpa membuang-buang waktu, Beth melunasi tagihan menggunakan uang tunai dan melanjutkan ke klub bepergian dengan taksi Zain. Selama perjalanan, Beth menemukan latar belakang Zain sebagai seorang Suriah yang melarikan diri dari negaranya yang dilanda perang, sementara Beth adalah seorang Amerika yang tinggal di London. Di dalam klub, Kate memulai percakapan dengan dua pria yang bermaksud mengundang mereka kembali ke penginapan. Meskipun Kate berniat, Beth yang sudah menikah memutuskan untuk tidak menghabiskan malam dengan salah satu pria tersebut, namun Kate terus-menerus mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali. Seiring berjalannya malam, para pria menawarkan mereka minuman, dan hal berikutnya yang Beth tahu dia bangun keesokan paginya di tempat tidurnya dengan hanya ingatan yang samar-samar dari malam sebelumnya. Beth lalu menyadari temannya tidak dapat ditemukan di rumah penginapannya. Dia melihat gaun Kate di bangku, meningkatkan kekhawatirannya. Ia menemukan pecahan kaca dan darah di lantai, mengintensifkan kegelisahan Beth menandakan ada sesuatu yang salah. Beth menghabiskan sepanjang pagi mencoba menghubungi Kate melalui ponsel tetapi tidak berhasil. Jadi dia melampiaskan kekhawatirannya untuk mengadu ke suaminya yang dia balas dengan mengatakan Kate mungkin keluar sendiri dan bertanya apakah mereka bertengkar. Beth mengatakan mereka tidak, meskipun ingatannya kabur tentang itu. Beth lalu melanjutkan pencarian dengan menanyakan pemilik rumah Sebastian tentang keberadaan Kate. Namun situasi berubah menjadi lebih buruk bagi Beth ketika Sebastian menuntut uang tambahan untuk dua tamu pria yang menginap. Karena takut bahwa pria-pria ini mungkin terlibat, Beth langsung menuju ke kantor polisi. Di sana dia bertemu petugas Povich yang tidak hanya gagal menawarkan bantuan, tetapi juga mengejeknya dengan menyarankan bahwa Kate yang mabuk mungkin telah meninggalkannya demi pria lain. Namun petugas yang lebih membantu bernama Kovac memasuki ruangan dan mulai menanyai Beth. Setelah melihat kesusahannya, meskipun Kovac bersedia membantu, Povich bersikeras menangani kasus ini sendiri karena belum 24 jam sejak hilangnya Kate. Beth tidak dapat mengajukan laporan orang hilang resmi sebelum 24 jam, sehingga tidak ada pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Setelah meninggalkan kantor polisi, wanita itu memutuskan untuk menghubungi Zain dan menanyakan tentang klub yang mereka datangi.
Mengetahui hilangnya Kate, Zain segera membawa Beth ke klub yang memungkinkannya untuk melakukan penyelidikannya. Ketika bartender menyangkal mengetahui pria itu atau bahkan kehadiran Beth malam sebelumnya, Zain menghadapi bartender yang akhirnya mengungkapkan bahwa pria yang dimaksud adalah Matteo dan Luca yang sering mengunjungi klub dan menghibur turis di sini. Beth menduga Kate pasti telah bersama mereka karena dia terus bersikeras mendapatkan pendamping. Malamnya Beth menelepon Rob lagi dan mengatakan padanya bahwa Kate meninggalkannya untuk bergaul dengan pria lain. Rob membalas sudah seperti kebiasaan Kate, jadi dia tidak perlu khawatir karena Kate belum menanggapi pesan apapun. Beth masih yakin bahwa sesuatu terjadi padanya, jadi dia membatalkan penerbangannya untuk hari berikutnya, bertekad untuk menemukan temannya daripada meninggalkannya di masa sulit ini. Keesokan harinya, dia mencari nama klub itu di media sosial dan untungnya menemukan wajah pria yang bersama Kate. Beth kemudian meminta bantuan Zain untuk mengatur pertemuan dengan mereka. Sambil menunggu kedatangan mereka, Beth terbuka kepada Zain tentang persahabatannya dengan Kate dan bagaimana dia bertemu Rob melalui dia, dan Zain memberitahu Beth tentang istrinya yang hilang karena perang. Saat mereka terlibat dalam percakapan, kedua pria itu tiba-tiba muncul dan langsung mengenali wajah Beth dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Hey! Ini dia, go! Untungnya Zain berhasil menangkap salah satu pria itu yang mengaku dibayar Kate untuk mendampinginya, tetapi mereka tidak tahu keberadaannya saat ini, di mana alasan mereka kabur adalah pencurian tas Kate malam itu. Beth mempertanyakan apakah dia dibius malam itu, tetapi pria itu menyangkal keterlibatan dalam tindakan seperti itu. Tanpa membuang waktu, Beth mengambil kembali tas dan ponsel Kate dari pegadaian, tetapi Beth masih berpikir pria pendamping itu menyelipkan sesuatu di minumannya karena tas Beth tidak ikut dicuri oleh mereka. Zain berpikir bahwa Kate mungkin orang yang membius Beth, tetapi Beth percaya bahwa Kate tidak akan pernah sengaja menyakitinya. Memutuskan untuk mencari bantuan dari polisi, Beth mendekati kantor polisi dan setuju untuk tidak menyebutkan nama Zain untuk melindungi status warga negaranya. Di kantor polisi, Beth mengajukan laporan orang hilang lagi, kali ini dengan petugas Kovac yang harus mengajukan laporan Beth lagi dan memarahi Povic karena tidak melakukan pekerjaannya. Frustrasi oleh kelalaian Povic sebelumnya, Kovac memerintahkannya untuk menjalankan nama-nama pria pendamping melalui sistem kepolisian. Kovac kemudian bertanya tentang tas bermerek mahal yang diambil Beth, sehingga Beth mengarang cerita tentang mengancam pria pendamping itu untuk mengembalikan tas itu. Kovac bertanya-tanya apakah Beth mungkin telah diserang, jadi dia memerintahkan pemeriksaan medis untuk Beth dengan hasil yang diharapkan tersedia dalam waktu 24 jam. Karena sangat ingin mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Kate, Beth menghubungi Jay yang seperti Rob, berpikir ini adalah Kate yang hanya bersikap dramatis dan bahwa dia sering menghilang. Jay mengungkapkan bahwa dia belum memiliki kontak baru-baru ini dengan Kate, yang bertentangan dengan fakta bahwa Kate berbicara kepadanya pada makan malam mereka sebelumnya. Beth menjadi bingung dengan perbedaan tersebut, tetapi Jay tetap bersikeras dalam pernyataannya dengan mengatakan bahwa komunikasi apapun di antara mereka dilakukan melalui pengacara mereka. Di tengah kesusahannya, Beth menemukan Sebastian di kamarnya mengemasi barang-barangnya, karena masa tinggalnya yang diakomodasi telah berakhir. Karena kekhawatirannya yang berkelanjutan tentang hilangnya Kate, Sebastian dengan baik hati menawarkannya kamar yang lebih kecil di dalam kediamannya dengan biaya yang lebih rendah yang dengan mudah diterima Beth. Setelah itu Beth mencolokkan ponsel Kate yang mati untuk mengisi daya dan dia akhirnya tertidur. Saat terbangun di malam hari, Beth menemukan ponsel Kate terkunci dengan fitur pengenal wajah. Saat dia keluar dari kamarnya, dia terfokus pada salah satu ruangan yang terkunci. You helped yourself. Tiba-tiba Sebastian muncul yang terus memancarkan sikap aneh dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang komposer dan memiliki studio rekaman di dalam rumah. Sebastian lalu mengungkapkan keinginannya untuk makan malam dengannya, namun Beth menolak dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu untuk mencari Kate dengan bantuan Zain. Namun sebelum dia dapat pergi, Beth menerima kunjungan tak terduga dari Rob yang telah melakukan perjalanan jauh dari London setelah tidak dapat menghubunginya selama sehari. Dengan kepergian Zain, Beth terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Rob yang memarahinya karena menaruh kepercayaan pada seorang sopir taksi. Namun, melihat kesusahan Beth, Rob menenangkannya dan dengan penuh perhatian mendengarkan cerita yang terungkap. Di tengah percakapan mereka, Beth menerima panggilan telepon dari kantor polisi yang memberikan kabar yang menghancurkan. Tubuh Kate yang tak bernyawa telah ditemukan di lautan dan Beth tidak dapat menahan air matanya saat mengidentifikasi tubuh teman baiknya.
Pihak berwenang memerlukan otopsi sebelum memutuskan apakah itu kecelakaan atau pembunuhan. What are you doing? Keesokan paginya Rob merasa tidak enak karena tidak bersikap lebih baik kepada Kate karena dia menganggapnya menjengkelkan. Dia juga bertanya-tanya apakah dia harus tinggal lebih lama, tetapi Beth lebih suka dia kembali ke London untuk merawat putri mereka sementara dia menyelesaikan semuanya di sini. Setelah 24 jam, laporan otopsi menegaskan bahwa Kate memang dibunuh. Sambil berlinang air mata, Beth memohon kepada petugas Povich untuk mengizinkannya mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Kate, sementara Povich menunggu di luar. Beth memanfaatkan kesempatan untuk membuka kunci ponsel Kate menggunakan fitur pengenal wajah. Setelah dibuka, dia kembali ke kamar mandi dengan putus asa mencari bukti potensial. Saat Beth menyelidiki panggilan, dia menemukan beberapa panggilan tak terjawab dari kontak bernama Handiman. Dia sangat terkejut ketika suara Rob menyapanya di pesan suara dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke pesan teks. Dan terungkap bahwa Rob dan Kate telah menjalin hubungan selama berbulan-bulan. Pesan terakhir Kate awalnya membuat penasaran. Dia meminta Rob untuk meninggalkan Beth tetapi kemudian dia memintanya untuk berhenti mengiriminya pesan. Ketidakpercayaan Beth terganggu oleh kedatangan tiba-tiba petugas Povich yang menyebabkan dia menjatuhkan ponsel Kate yang mengakibatkan layar pecah. Is everything okay? Yeah. The screen's broken. Di kantor polisi, Beth menerima berita menyedihkan dari petugas Kovac. Laporan otopsi mengungkapkan peningkatan kadar zat terlarang dalam sistem tubuh Beth dan Kate. Pihak berwenang juga telah menginterogasi para pria pendamping, tetapi mereka menyangkal menggunakan zat tersebut dalam pekerjaan mereka, dan mereka memiliki alibi yang kuat. Saat terjadinya pembunuhan itu terjadi, seorang supir taksi menjemput mereka di penginapan Kate dan Beth. Orang-orang di klub mengatakan mereka melihat Beth dan Kate bertengkar. Tetapi Beth menyangkalnya meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Karena ketidakkonsistenan dalam pernyataannya, polisi mencurigai Beth terlibat dalam pembunuhan Kate. Beth diberitahu bahwa dia tidak dapat meninggalkan negara itu sampai pernyataannya diverifikasi secara menyeluruh. Ketika Povich mengantarnya kembali, dia mengambil paspor Beth dan meninggalkan sebastian kartu namanya. Untuk mencari jawaban dan konfirmasi, Beth menelepon Jai dan bertanya tentang perselingkuhan Kate. Namun yang mengejutkannya, Jai tahu tentang perselingkuhan itu selama ini, tetapi dia tetap diam karena Beth sedang hamil pada saat itu. Kebenaran akhirnya terungkap bagi Beth, dan dia menemukan penghiburan dalam berbagi rasa sakit dan kecurigaannya dengan Zain, yang mengungkapkan keyakinannya yang semakin besar bahwa Kate mungkin telah membiusnya untuk menciptakan keretakan antara dia dan Rob, yang akhirnya mengarah pada tuduhan perselingkuhan. Setelah sesi yang penuh air mata dan pelepasan emosi dengan Zain, Beth merenung di kamar dan menelepon Rob untuk menghadapinya tentang hubungannya dengan Kate. Karena takut kehilangan Beth dan putri mereka, Rob memohon maaf dengan mengklaim bahwa perselingkuhan tidak berarti apa-apa. Diliputi amarah, Beth menyadari bahwa jika polisi menemukan perselingkuhan Rob, mereka akan memiliki motif yang kuat untuk mencurigainya atas pembunuhan Kate. Keesokannya, Beth hancur saat petugas Kovac tiba di tempatnya siap untuk menangkapnya atas pembunuhan Kate. Kasus terhadapnya menjadi lebih kuat ketika terungkap bahwa Zain, sopir taksi dan teman yang tampaknya membantu, sebenarnya adalah anggota geng Albania yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal termasuk perdagangan manusia. Polisi menduga bahwa Zain melakukan pembunuhan Kate di bawah perintah Beth karena perselingkuhan Rob dengan Kate. Kewalahan dan bingung, Beth berjuang untuk memahami keterlibatan Zain dalam kasus ini dan bagaimana polisi menemukan tentang perselingkuhan. Dia menyewa seorang pengacara yang berhasil mengamankan pembebasan sementara karena kurangnya bukti. Saat kembali ke rumah, dia terkejut menemukan Zain di kamarnya yang masuk karena Sebastian mengizinkannya. Polisi melepaskannya karena catatan mengemudi menunjukkan dia bertugas sepanjang malam selama terjadinya pembunuhan. Zain juga membuka tentang bagaimana dia menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki. Tetapi ayah anak laki-laki itu memiliki koneksi ke jaringan penyelundupan manusia Albania, dan dia membantu Zain melarikan diri dari negaranya melintasi perbatasan dan mendapatkan visa, tetapi dia tidak bekerja untuk geng. Kemudian pada hari itu, Beth diliputi oleh pikiran tentang bagaimana polisi menemukan perselingkuhan Rob. Dia ingat bahwa Povich memberi Sebastian kartu namanya. Beth mulai menjelajahi tempat tinggalnya itu dan akhirnya menemukan kamera tersembunyi, yang ditempatkan dengan cerdik di dalam cermin yang mungkin merekam percakapannya dengan Jai dan Rob. Rasa penasarannya mendorongnya untuk keluar dari kamarnya dan diam-diam mencuri kunci studio Sebastian. Saat pria misterius itu pergi dari rumah,
Beth masuk ke dalam studio pribadinya dan melihat banyak monitor. Secara mengejutkan, dia menemukan bahwa Sebastian diam-diam telah memasang kamera di seluruh ruangan termasuk kamar mandi yang mengungkapkan diri Sebastian yang menyimpang. Saat Beth meneliti rekaman itu, dia akhirnya menyaksikan peristiwa pada malam pembunuhan itu. Yang mengherankan, terungkap bahwa karena mabuk berat, dia ditempatkan di tempat tidur oleh Kate yang kemudian melanjutkan untuk bersenang-senang dengan para pendamping di balkon. Segera setelah dia terganggu, para pria itu mencuri tas Kate dan diam-diam meninggalkan rumah. Setelah menemukan pencurian, Kate segera mengambil tindakan dan secara tidak sengaja membuat gelas pecah meninggalkannya dengan luka berdarah di kakinya. Tanpa terlalu peduli tentang hal itu, dia meninggalkan rumah untuk mengejar anak laki-laki itu dengan taksi. Kemudian dia kembali ke rumah dengan kendaraan yang berbeda, melampiaskan kekesalannya pada seseorang yang mengantarnya. Beth segera mencatat nomor plat kendaraan. Tiba-tiba kedatangan Sebastian mengejutkannya dan dengan cepat membanting pintu ke kepalanya untuk melarikan diri. Sebastian menjelaskan bahwa sistem kamera itu adalah tindakan keamanan karena orang-orang sering melakukan hal-hal buruk saat menyewa, tetapi Beth tetap tidak percaya. Sebastian mencoba menghapus bukti sementara Beth campur tangan yang mengakibatkan Sebastian jatuh ke belakang membuatnya pingsan sejenak. Beth kemudian mengambil kuncinya, dan setelah melarikan diri, Beth bertemu Zain di luar yang lalu memukulnya karena ketakutan. Namun kemudian Zain mengantarnya ke stasiun taksi untuk mengungkap keberadaan Kate pada malam yang menentukan itu. Dengan menggunakan informasi penting tentang plat nomor kendaraan, Beth dan Zain melacak pengemudi taksi yang mengungkapkan bahwa dia membawa Kate ke kantor polisi setelah kehilangan jejak terhadap orang-orang yang mereka ikuti. Beth tidak mengerti hal ini karena polisi tidak memiliki laporan tentang tasnya yang dicuri, dan kemudian dia ingat bahwa Povich juga tidak mengajukan laporannya. Sayangnya, di saat bersamaan, wajah Beth sekarang ditampilkan di berita sebagai tersangka pembunuhan yang mendorong penduduk setempat untuk memberitahu polisi. Ketika polisi tiba dan mobil Povich mendekat, Beth menyadari secara mengejutkan bahwa itu adalah kendaraan yang sama yang ditumpangi Kate saat kembali. Menghindari pihak berwenang, Beth dan Zain mencari perlindungan di sebuah bangunan terbengkalai. Beth menceritakan pada Zain kecurigaannya dengan Povich. Zain lalu mengalihkan perhatian polisi agar Beth melakukan pelarian untuk menemui pengacaranya. Namun di tengah jalan, Povich melihatnya dan mengikutinya ke puncak gedung tempat dia ditangkap. Beth menuduhnya membunuh Kate, karena Kate menolaknya ketika dia mendekatinya malam itu setelah mendapatkan laporannya. Povich mencoba menyerangnya tepat ketika Kovac campur tangan. Stop! Stop it! Hal ini menyebabkan dia jatuh fatal dari ketinggian yang signifikan yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Setelah beberapa hari, petugas Kovac menyimpulkan penyelidikannya dan menawarkan permintaan maaf kepada Beth karena secara salah menuduhnya atas pembunuhan tersebut. Rekaman CCTV mengungkapkan bahwa Povich menurunkan Kate di apartemen, dan kemudian ada seorang pria di dekat laut yang mendorong Kate ke dalam air. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Povich memukul kepalanya dan dia kemudian membuang tubuhnya yang masih hidup. Povich dulu bekerja di unit wakil dan banyak pekerja jalanan wanita mengaku dia menyerang mereka, tetapi selama penyelidikan para wanita menarik kembali pernyataan mereka, mungkin karena Povich mengancam mereka. Karena dia tidak bisa dipecat, dia telah dipindahkan ke divisi pariwisata. Mereka juga menggeledah apartemen pria pendamping dan menemukan zat-zat ilegal, karena ternyata memang benar bahwa mereka memabukkan wanita untuk merampok mereka. Dengan air mata berlinang di matanya, Beth mengambil paspornya dan berbagi pelukan sepenuh hati terakhir dengan Zain, yang mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan empati yang tak tergoyahkan. Thank you. Hari-hari berlalu, dan Beth tetap berhubungan dengan Zain yang telah menjadi sahabatnya. Terlebih lagi dia dan Rob tidak lagi bersama tetapi Rob mendambakan kesempatan lain, dan Beth tidak siap untuk membiarkan dia menyakitinya lagi. Saat mengantar kembali putrinya ke tempat Rob, Beth mencari kunci mobilnya, tetapi menemukan sesuatu yang mengguncangnya. Di saku Rob, dia menemukan salah satu batu oniks hitam yang membuatnya curiga bahwa dia mungkin adalah pelakunya. Dipenuhi dengan rasa takut dan kaget, dia segera menelepon petugas Kovac bermaksud untuk mengungkapkan kebenaran. Namun sebelum dia dapat mengungkapkan seluruh cerita, Rob menyela dan bertanya tentang apa yang terjadi. Inilah saat ketika Beth akhirnya menghadapinya tentang pembunuhan Kate. Awalnya menyangkal, Rob akhirnya mengakui bahwa itu adalah kecelakaan dan dia terbang ke Kroasia untuk bertemu Kate. Dia membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa dia bermaksud mencegahnya mengungkapkan kebenaran tentang hubungan mereka. Karena Kate tidak menanggapi panggilannya,
dia merasa harus menghadapinya secara langsung. Rob menjelaskan bahwa Kate mengatakan kepadanya bahwa dia jatuh cinta padanya dan memintanya untuk meninggalkan Beth. Tetapi ketika Rob menyampaikan penjelasannya, sebuah narasi paralel terungkap, mengungkapkan peristiwa sebenarnya dari malam pembunuhan itu dalam upaya untuk membuat Kate mengakui cintanya. Rob mencoba berbicara dengannya, merindukannya untuk menanggapi perasaannya. Kenyataannya adalah Kate ingin mengakhiri hubungan mereka karena dia menyesalinya. Dia memutuskan untuk memberitahu Beth yang sebenarnya, yang memicu Rob untuk memukulnya dalam kemarahan yang menyebabkan kalung Kate putus. Akibatnya, Kate jatuh ke batu, kepalanya terbentur dan kemudian terjun ke air. Rob memohon Beth untuk tidak memberitahu polisi karena kasusnya ditutup, tetapi sudah terlambat. Beth sudah dalam panggilan berlangsung selama ini, dan Kovac mendengar semua yang terjadi. Ketika Rob melampiaskan amarahnya kepada Beth dengan cepat melumpuhkannya dengan tendangan kuat ke selangkangan, membuatnya tidak berdaya. Film diakhiri dengan Beth yang pergi meninggalkan rumah bersama putrinya mencari perlindungan. Sementara mobil polisi terlihat mendekat untuk menangkap Rob atas pembunuhan Kate. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.